Titrasi pengendapan sering disebut juga presipitimetri. Presipitimetri terbagi menjadi dua bagian menurut reaksi utamanya. Yang pertama, argentometri, yang dimana menggunakan larutan perak nitrat, dan yang kedua adalah merkurimetri, di mana menggunakan larutan merkuri atau air raksa. Ion X- di sini adalah ion-ion yang dapat ditentukan baik secara argentometri ataupun merkurimetri. Di antaranya adalah ion Cn-, ion Cns-, dan ion-ion halida di antaranya adalah F-, Cl-, Br-, I-, dan astatin. Yang dikatakan ion halida karena ini merupakan atom-atom yang berelektronegatif tinggi, yang dimana hanya kurang satu elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Dalam titrasi pengendapan ini memiliki kelemahan. Yang pertama, jumlah metode titrasi pengendapan tidak sebanyak titrasi asam basa ataupun titrasi redoks. Yang kedua, kesulitan dalam mencari indikator yang sesuai dalam titrasi pengendapan. Yang ketiga, komposisi endapan pada titrasi pengendapan sering tidak diketahui pasti, terutama jika terdapat efek kompresipitasi, yaitu adalah pengotoran dalam pengendapan. Endapan dan pengendapan. Endapan akan terjadi bila hasil kali konsentrasi ion-ion yang akan bergabung dipangkatkan koefisien lebih besar dari harga KSP-nya. Misalkan Q lebih besar dari KSP, berarti terbentuk larutan jenuh atau terbentuk suatu endapan. Yang kedua, Q lebih kecil dari KSP, berarti larutan tak jenuh atau larutannya masih bisa melarutkan elektrolit. Yang ketiga, Q sama dengan KSP, berarti larutan bersifat jenuh, tidak ada endapan, konsentrasi ion sudah maksimal. Titrasi pengendapan yang paling banyak digunakan adalah argentometri, karena hasil kali kelarutan perak halidanya sangat kecil. Kalau untuk berkurimetri, itu sudah jarang sekali pengaplikasiannya, karena mengingat sifat merkurinya sendiri adalah racun. Dalam titrasi pengendapan, ini berkaitan dengan kelarutan dan proses terbentuknya endapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan ini adalah suhu, ion sejenis, pH, sifat pelarut, hidrolisis, hidroksida logam, dan pembentukan senyawa kompleks. Jenis-jenis titrasi presipitimetri ini ada 3, yaitu yang pertama cara Mohr, yang kedua cara Fajans, yang ketiga cara Volhard. Dari ketiga cara ini dibedakan juga berdasarkan indikator yang digunakannya. Indikator pada cara Mohr menggunakan kalium kromat atau K2CrO4. Yang kedua adalah cara Volhard, itu menggunakan ion Fe3+. Dan yang ketiga adalah cara Fajans, itu menggunakan indikator adsorpsi. Di antaranya fluorescence, dichlorofluorescence, dan eosin. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu cara Mohr.
Cara Moore atau metode Moore prinsipnya didasarkan pada pembentukan endapan berwarna. Indikator yang digunakannya adalah kalium kromat. Cara pengerjaannya dibagi dua. Yang pertama, cara langsung, dan yang kedua, titrasi balik atau kembali. Untuk cara langsung, ion yang ditentukan adalah ion Cl-, Br-, dan Cn-. Sedangkan pada titrasi kembali atau titrasi balik adalah untuk penetapan ion Ag+. Cara Moore dilakukan dalam suasana netral atau basa lemah, di mana pH-nya kurang lebih adalah 7. Prinsip metode Moore cara langsung, larutan klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kromat. Apabila ion klorida atau bromida telah habis diendapkan oleh ion perak, maka ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak kromat yang berwarna coklat merah. Nah, ini merupakan titik akhir titrasi. Cara Moore kurang baik dilakukan untuk menentukan kadar ion iodida dan tiosianat. Ion-ion ini akan terabsorpsi kuat oleh endapan, jadi TA-nya kurang jelas. Ion iodida ini akan teroksidasi oleh kromatnya menjadi I2. Di awal sudah disampaikan bahwa kondisi titrasi cara Moore yang tepat adalah dalam suasana netral atau sedikit alkalis, di mana nanti akan bereaksi membentuk Ag2CrO4 pada saat TA yang ditunjukkan dengan warnanya merah bata. Apabila larutan bersifat asam, ion kromat akan teroksidasi menjadi ion dikromat sehingga ini akan mengganggu pada saat pengamatan TA. Begitu juga apabila larutannya dalam suasana terlalu basah. Ini juga akan membentuk AgOH yang berwarna coklat, sehingga titran lebih banyak dibutuhkan karena Ag bereaksi juga dengan OH-. Perlu diperhatikan dalam melakukan titrasi dengan metode Moore, titrasi dilakukan dengan kondisi larutan pada pH dengan kisaran 6,5 sampai 10. Disebabkan ion kromat adalah basa konjugasi dari asam kromat. Oleh sebab itu, jika pH di bawah 6,5 atau suasananya sangat asam, maka ion kromat akan terprotonasi sehingga asam kromat akan mendominasi di dalam larutan. Akibatnya, dalam larutan yang bersifat sangat asam, konsentrasi ion kromat akan terlalu kecil untuk memungkinkan terjadinya endapan Ag2CrO4. Sehingga hal ini akan berakibat pada sulitnya pendeteksian titik akhir titrasi. Yang kedua, kelarutan AgCl dan Ag2CrO4 dipengaruhi oleh suhu, maka semua titrasi dilakukan pada temperatur yang sama. Yang ketiga adalah pengadukan atau pengocokan selama larutan standar ditambahkan sangat dianjurkan, karena dapat mempermudah pengamatan pencapaian titik akhir titrasi dan perak kromat yang terbentuk sebelum titik akhir titrasi dicapai dapat dipecah sehingga terlarut kembali. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pada pH di atas 10, maka endapan AgOH yang berwarna kecoklatan akan terbentuk sehingga hal ini akan menghalangi pengamatan titik akhir titrasi. Kemudian, analit yang bersifat asam dapat ditambahkan kalsium karbonat agar pH-nya berada pada kisaran pH tersebut, atau dapat juga dilakukan dengan menjenuhkan analit dengan menggunakan padatan natrium hidrogen karbonat. Contoh reaksi, di mana ion yang ditetapkan adalah ion Cl- dalam garam NaCl. Kondisi awal ini yang bereaksi adalah ion Cl- dengan AgNO3 sebagai titran, membentuk endapan berwarna putih, endapan AgCl. Ini bukan merupakan titik akhir, namun kelebihan dari titrannya yaitu AgNO3 baru bisa bereaksi dengan kalium kromat sebagai indikator membentuk Ag2CrO4, yaitu endapan yang berwarna merah coklat. Ini yang kita sebut sebagai titik akhir titrasi. Dua hal sumber kesalahan metode Moore. Yang pertama adalah penurunan nilai konsentrasi ion kromat.
Ion kromat biasanya dalam keadaan konsentrasi 5%. Apabila konsentrasi turun dari 5%, hal ini akan menyebabkan semakin banyaknya ion Ag+ yang dibutuhkan agar terbentuk endapan Ag2CrO4 pada saat terjadinya titik akhir titrasi. Hal ini menyebabkan konsentrasi ion Ag akan semakin kecil. Yang kedua, tidak mudahnya pengamatan warna Ag2CrO4 di antara warna putih endapan AgCl yang begitu banyak akan mendorong semakin besarnya jumlah Ag2CrO4 yang terbentuk. Hal yang perlu dihindari dalam titrasi argentometri adalah cahaya matahari langsung atau sinar neon, karena larutan perak nitrat peka terhadap cahaya atau akan mengalami reduksi fotokimia. Sehingga buret yang digunakan pada saat titrasi menggunakan buret yang berwarna coklat. Berikut adalah gambaran proses kerja titrasi dari cara Mohr. Dari gambar terlihat ada 3 labu Erlenmeyer. Gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa reaksi awal antara perak nitrat dengan Cl- membentuk endapan berwarna putih AgCl. Yang gambar ketiga itu adalah warna AgCrO4 yang berwarna merah kecoklatan. Tetapi kondisi warna yang didapatkan pada seperti di gambar ini adalah kondisi yang tidak diinginkan karena dianggap berlebih. Nah, yang diharapkan adalah kondisi yang didapatkan pada labu nomor 2 yang dimana ada perpaduan warna putih dan merah coklat. Jadi, pada Erlenmeyer yang kedua, ini merupakan akhir titik titrasi yang tepat. Metode berikutnya adalah cara Volhard. Metode atau cara Volhard pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volhard. Beliau merupakan ahli kimia dari Jerman pada tahun 1874. Metode Volhard prinsipnya itu didasarkan pada pembentukan larutan berwarna karena terbentuk ion kompleks. Dilakukan dalam suasananya asam menggunakan indikator yaitu ion Fe3+ yang berasal dari garam NH4, FeSO4-2, dan titran yang digunakan adalah larutan kalium tiosianat ataupun amonium tiosianat. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pengerjaan metode Volhard. Metode Volhard itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu titrasi langsung. Titrasi langsung digunakan untuk menentukan kadar ion Ag+, di mana reaksi yang pertama kali bereaksi itu adalah ion Ag+ dengan larutan titrannya CNS-, membentuk endapan berwarna putih AgCNS, dan kelebihan dari sedikit titrannya ini baru bereaksi dengan indikatornya membentuk kompleks berwarna merah. Ion kompleks ditandai dengan adanya kurung siku pada senyawa FeCNS2+. Cara yang kedua adalah titrasi tidak langsung, di mana di sini analatnya itu bisa berupa ion-ion halida, kemudian direaksikan terlebih dahulu dengan larutan standar AgNO3. Dikatakan larutan standar, berarti AgNO3 di sini sudah diketahui konsentrasinya. Nah, baru kelebihan dari ion Ag+ dititrasi oleh larutan standar CNS- itu akan menghasilkan endapan AgCNS. Dan kelebihan sedikit CNS- akan bereaksi dengan indikator ion Fe3+ membentuk kompleks ion berwarna merah darah.
Berikut adalah gambaran dari reaksi titrasi tidak langsung, di mana X yang merupakan analat bisa berupa ion-ion halida direaksikan dengan AgNO3 standar yang berlebih membentuk AgX dan sisa AgNO3. Kemudian, sisa AgNO3 standar ini direaksikan dengan titran CNS- atau halium hyoscyana membentuk AgCNS yang berwarna putih. Ini merupakan endapan yang berwarna putih. Kemudian, kelebihan dari CNS- atau kelebihan sedikit titran ini baru dapat bereaksi dengan indikator Fe3+ membentuk ion kompleks dari FeCNS2+ yang berwarna merah. AgX dan reaksi yang pertama ini dapat bereaksi juga dengan CNS- membentuk AgCNS yang berwarna putih. Maka, apabila ini terjadi, akan mengalami kelebihan titran. Untuk mencegah hal ini terjadi, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menyaring endapan AgX yang pertama. Dan yang kedua, ini yang paling banyak dipilih nih, yaitu dengan menambahkan nitrobenzen agar AgX tidak bereaksi dengan CNS-. Fungsi nitrobenzen di sini adalah sebagai masking agent, di mana dia akan menutupi endapan AgX sehingga AgX tidak bisa bereaksi. Berikut adalah gambaran dari cara kerja dari titrasi Volhard, cara langsung dan cara tidak langsung, di mana di sini dibedakan bahwa ion yang dititrasi adalah atau ion yang ditetapkan adalah ion-ion halida. Yang terakhir, dari metode titrasi argetometri adalah cara Fayence atau metode Fayence. Metode Fayence umumnya digunakan dalam penetapan ion Cl-. Prinsipnya itu didasarkan pada terbentuknya indikator adsorpsi atau teradsorpsinya indikator ke dalam endapan AgCl. Sifat khas dari endapan AgCl di mana AgCl partikelnya dapat mengadsorpsi ion sejenis dengan ion partikel pengendapnya. Di sini ada dua gambar. Digambarkan bahwa gambar biru adalah sebelum titik ekuivalen dan gambar berwarna merah adalah setelah titik ekuivalen. Gambar tersebut contoh dalam titrasi larutan ion Cl- terhadap ion Ag+, di mana awal titrasi pada larutan terdapat kelebihan Cl- yang ditunjukkan pada warna biru. Oleh karena itu, ion inilah yang akan mengadsorpsi dan partikel bermuatan negatif. Setelah titik ekuivalen dalam, larutan terjadi kelebihan Ag+, sehingga partikel endapan mengadsorpsi Ag+, dan partikel endapan menjadi bermuatan positif. Sifat ini kemudian digunakan untuk menentukan titik akhir dengan indikator adsorpsi. Cara indikator absorpsi ini merupakan asam lemah atau basa lemah yang bersifat organik. Fluorescence akan mengion HVl menjadi H+ dan Fl-, sehingga ion Fl ini yang akan diserap oleh Ag+. Suasana titrasi Fayence harus sedikit basa atau netral. Kenapa? Karena apabila asam fluorescence cenderung berbentuk molekulnya, akibatnya tidak dapat diabsorpsi oleh endapan. Sifat dari fluorescence dalam bentuk larutan berwarna hijau seperti stabilo pada saat Ta ini dapat dilihat dari tiga kondisi. Yang pertama, endapan semula putih menjadi merah muda. Endapan menggumpal, yang kondisi kedua, larutan yang semula keruh menjadi jernih. Dan kondisi yang ketiga, larutan yang tadinya warna kuning hijau tak terlihat lagi. Jenis indikator absorpsi. Yang pertama, fluorescence untuk menentukan kadar klor dan lolida dalam campuran. Lalu, lodimetil fluorescence untuk menentukan kadar lodium. Lalu, eosin untuk menentukan kadar campuran bromida dan klorida. Berikut gambar kerja dari penetapan ion Cl- terhadap argentometri dengan cara Fayence. Dari ketiga metode yang dibahas dalam tabel agar terlihat perbedaannya dari ketiga metode dan disisipkan metode elektrokimia, karena argentometri selain dari metode konvensional ini juga dapat digunakan menggunakan elektrokimia mulai dari pH, cara titrasi, indikator, dan pada perubahan pada saat EA dapat terlihat perbedaannya. Outside
I'm alone.